Perseteruan antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat ibarat bola panas yang terus bergulir. Belum selesai urusan hak perwalian Galaskai Andriansyah, kini kedua besan kembali berseteru terkait pernyataan Haji Faisal yang berujung dilayangkannya surat somasi untuk yang kedua kalinya. Farhad Abbas selaku kuasa hukum Dodi Sudrajat akan bersikap tegas, yakni dengan melaporkan ayah almarhum Bibi itu jika yang bersangkutan tidak meminta maaf secara terbuka. Farhad menuturkan konsekuensi yang harus diterima oleh Haji Faisal jika memilih untuk melanjutkan perselisihannya di meja hijau. Tidak main-main, Farhad akan melaporkan Haji Faisal dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara. Kalau dia tetap ngotot, tidak merasa bersalah, masih bisa juga diproses hukum. Ya lumayan, ancaman hukumannya 4 tahun penjara juga. Saya menanggapnya santai. Karena menurut saya itu tidaklah salah menurut saya. Karena apa yang saya tanyakan itu memang sudah santer di berita. Dan saya menanyakan masalah cair apa tidaknya masalah asuransi itu karena saya di situ ikut tanda tangan, istri saya ikut tanda tangan. Jadi tidak ada tujuan saya itu untuk memojokkan, untuk merendahkan, atau untuk melecehkan, tidak ada. Hanya menanyakan karena setelah saya tanda tangan itu sudah berapa bulan yang lebih kurang 4 atau 5 bulan yang berlalu. Bagaimana kelanjutannya nanti ya saya sih siap-siap aja saya. Ya keluarga sih siap aja. Kalau umpamanya mau ke jalur hukum saya juga siap. Walaupun dia mengakui dia minta maaf, saya belum pernah mendengar Faisal minta maaf atas somasi kita. Dan somasi kedua sudah kita layangkan buat Faisal dan Puji. Kalau Puji menyangkut untuk tidak melakukan eksploitasi anak, ya. Kemudian kita dengan bukti bahwa Puji pernah membiarkan Gala digendong oleh seorang politikus ketika diserahkan mobil dengan menggunakan pakaian partai politik. Itu saja. Kemudian kita menegur agar tidak menggunakan atau memanfaatkan popularitas daripada anak almarhum dengan cara menggendong atau mempublikasi dia di media sosial ketika sedang berpacaran. Nah, kemudian tetap kita minta hak keadilan daripada keluarga Faisal untuk memberi akses yang seluas-luasnya buat Dodi untuk masuk di dalam rumah sumbangan tersebut gitu. Bukannya Dodi ingin menikmati rumah sumbangan, tapi karena faktor ingin bertemu dengan cucunya, otomatis dia harus berada di rumah sumbangan itu. Untuk keadilan kalau bisa masing-masing mendapat 2 kamar, bukan untuk dijual atau diambil dimiliki, tapi untuk mendapat pertemuan dan akses yang seluas-luasnya seperti putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum. Jadi status hukum Pak Dodi sama dengan Faisal, statusnya masih status quo. Jadi tidak ada yang menyatakan bahwa Faisal menguasai karena keputusannya belum inkrah. Oleh karena itu, kita minta besok juga kita ambil pun bisa. Bukan pencuri kan, karena itu adalah kakek gitu. Jadi sebaiknya saya menyarankan mereka ini untuk berdamai, kemudian bisa tidak saling menyerang. Kalau Dodi posisi selalu diserang, dibully, dan ini dibiarkan oleh keluarga Faisal. Bahkan kalau ditanya kenapa, seolah-olah iri. Kalau kita komentari seolah-olah kita iri, seolah-olah kita ini sewot, padahal bukan itu persoalannya sebenarnya. Kok sesuatu yang mudah itu kalian persulit gitu. Ketika kita nggak mendapat segalanya, baik bertemu dan segalanya nggak akan didapat dari keuntungan yang didapat oleh Faisal, kok malah diajak aja, kok malah dihinain, ini yang terbalik gitu. Ini yang sekali lagi saya meluruskan agar masyarakat bisa berlaku adil dalam menyikapi atau melihat dengan pikiran positif terhadap Dodi dan Mayang. Bayangkan aja Mayang nggak ada kaitan apa-apa, kok harus dibenci, dibully, kan nggak ada kaitannya. Ya apanya dia eksploitasi? Emang kami cari duit sama anak itu? Ya kalau menurut saya sih nggak adalah ke situ. Itu menurut saya. Jadi makanya ada hal-hal yang perlu saya tanggapi, ada yang enggak. Jadi nggak usahlah saya tanggap keseluruhnya itu. Apa hubungannya persoalan ini dengan si Puji? Puji itu menjalankan hidup. Iya betul. Menikmati hidup. Apa urusannya? Hak wali saya yang memperjuangkan, hak asuh saya. Apa hubungannya dengan anak saya? Anak saya biarin aja mereka merdeka. Indonesia sudah merdeka loh. Ya Faisal tidak menanggapi somasi. Jadi kita anggap etikat tidak baiknya ada karena tidak menghargai gitu. Kalau kita disomasi kita pasti balas kan. Bagi saya sih saya nggak perlu balasan atau tidak, tapi ini merupakan sarana cara kita untuk melakukan satu upaya hukum.
baik pencemaran nama baik, undang-undang ITE dan lain sebagainya. Nah kemarin Pak Haji Faisal ditanya soal somasi, tanggapannya ya saya ngerasa nggak bersalah itu gimana? Ya tinggal ngomong aja dia tidak bersalah kan. Berarti kan Faisal ingin hakim di pengadilan menyatakan dia tidak bersalah kan, berarti ada proses tuh. Padahal kan supaya tidak berproses kan selesai aja jawaban aja yang gampang kan. Berarti dia sengaja untuk memperpanjang persoalan ini gitu. Padahal kalau Faisal jawab begini ya, baru kita jelaskan, oh ternyata maksudnya seperti itu. Saya menganalogikan bagaimana kalau kamu merasanya bertanya bahwa wartawan ngomong teriak-teriak mana harta segala macam. Sama lain saya bawa wartawan, saya teriak-teriak juga, apa Pak Faisal dulu pernah punya mantan namanya ini gitu. Terus tiba-tiba dia malu. Terus saya bilang, saya kan cuma bertanya kan, nggak boleh begitu dong. Ada etika-etika, nggak boleh nanya gitu. Kalau Dodi kan jelas menerima uang pertanggungan, menerima manfaat atas uang tanggungan asuransi daripada pembayar premi, jelas Vanessa walaupun uang dari Profesor Bambang. Sekali mendayung, dua pulau terlampaui. Begitulah sepak terjang Farhad dalam bertindak menghadapi permasalahan kliennya Dodi. Mengingat Farhad tidak hanya akan melaporkan Haji Faisal, melainkan juga akan melaporkan Juragan 99 ke pihak kepolisian jika Juragan 99 tidak meminta maaf kepada Dodi. Kekesalan Farhad Abbas Juragan 99 tidak lepas dari buntut renovasi makam Vanessa yang dilakukannya tanpa seizin Dodi. Karena hal itulah Farhad tidak segan untuk melaporkan Juragan 99. Meski polemik renovasi makam yang kini menyeret nama Juragan 99 semakin ramai menarik perhatian banyak orang, namun rencana pemindahan makam Vanessa Angel terus berjalan. Dan rencana pemindahan makam sendiri akan dilakukan di bulan November. Buat Juragan 99 kita minta supaya dia minta maaf dan dia harus bertemu dengan Dodi gitu. Kalau enggak kita laporin polisi nih Juragan 99. Ya, sepertinya di daerah itu di kampungnya kekurangan orang untuk diberi sumbangan sehingga harus mengurus kubur daripada Vanessa. Kira-kira seperti itu. Juragan 99 ini bukan hanya Juragan 99 bisnis, tapi Juragan iklan. Nah, dia sepertinya ingin sebagai iklan gitu, karena kalau membangun makam tanpa izin daripada keluarga Faisal teriklankan gitu. Baik kalaupun dibongkar ataupun nanti minta maaf atau disomasi teriklankan gitu. Jadi dia hanya melihat peluang-peluang ini gitu. Tapi untuk kali ini saya nggak akan memberi ruang iklan buat mereka gitu. Yang ada adalah ruang repot gitu. Mungkin kalian hanya ingin bersenang di atas penderitaan orang lain, tapi kalian harus repot juga dengan kelakuan-kelakuan yang kalian buat. Seenaknya saja membangun makam orang tanpa izin. Coba aja kalau saya bawa tukang perbaiki rumahmu kan pasti marah. Dibilang mencuri tidak tanpa izin lah, masukin ruang perkarangan, ada pidananya kan. Nah, sekarang kalau mereka bikin seenaknya juga terhadap kuburan anak Dodi, minta izinnya sana sama Faisal, emang Faisal ibunya, bapak mertuanya kan, nggak ada kaitannya gitu. Rencananya di bulan November akan ada pemindahan makam. Bang, terkait banyak yang menolak itu Bang buat pemindahan. Oh, orang kan hanya menolak seolah-olah ini ingin memisahkan antara orang mati dengan suaminya kan, nggak ada kaitan. Ya kan mereka kan nggak ada kesepakatan untuk mati bersama gitu. Kalau disuruh milih kan nggak ada yang mau mati duluan kan, kira-kira seperti itu. Nggak usahlah digiring-giring, ini sudah menjadi ketetapan dan keputusan keluarga Dodi. Kecuali hanya Dodi sendiri yang mau, keluarga lainnya nggak mau kan, boleh kita salahkan Pak Dodi. Saya juga tidak bisa melarang gitu. Dan saya menyatakan apabila memang ini terjadi pemindahan makam, itu adalah keputusan yang terbaik. Dan kita tidak melarang apabila Faisal juga mau mengikut sertakan daripada Bibi untuk pindah makam juga, nggak ada masalah gitu. Biasakan kalau masing-masing suami istri berjauhan nggak harus bersamaan.